Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, khususnya petani nilam, kabar gembira buat Anda semua karena harga minyak nilam saat ini semakin tinggi. Indonesia merupakan supplier atau penghasil minyak nilam 80-90% kebutuhan dunia. Jadi pada umumnya minyak nilamlah yang mengisi negara-negara produsen-produsen parfum atau pewangi-pewangian. Nah teman-teman, di dalam kita membudidayakan tanaman nilam harus diperhatikan banyak faktor, terutama pada faktor pH tanah yang akan ditanami nilam. Tanah yang ideal untuk tanaman nilam itu antara 5,5 sampai dengan pH 7. Tetapi idealnya karena nilam ini yang dipanen adalah batang dan daunnya, maka kami merekomendasikan untuk pH terbaik buat nilam itu di pH 6. Nah teman-teman, di dalam kita menanam nilam ini, jarak tanam yang ideal itu antara 40 kali 40 ataupun maksimal di 70 kali 70. Artinya dalam populasi tanaman di nilam ini antara 4.000 sampai dengan 10.000 pohon di dalam 1 hektarnya. Nah, membudidayakan nilam ini tidak boleh pada daerah-daerah yang terlalu ternaungi. Kenapa? Karena nilam itu membutuhkan sinar matahari atau pencahayaan 4-6 jam dalam seharinya. Daerah-daerah yang ditanami nilam juga tidak boleh terlalu lembab, tidak boleh juga terlalu kering. Kenapa? Karena pertumbuhan di vegetatif ataupun degeneratif ini membutuhkan kecukupan air. Pada pertanaman nilam ini yang perlu kita waspadai itu adalah serangan jamur, serangan bakteri, termasuk juga pada hama-hama, hama ulat, hama gurem, hama kutu-kutuan, ataupun pada serangga. Nah ini menyebabkan terganggunya pertumbuhan dari tanaman nilam yang kita budidayakan. Untuk mencegah penyakit pada nilam ini, baik dia antara jamur ataupun bakteri patogen ini, tentu kita harus mempersiapkan kondisional pH yang tidak diinginkan oleh jamur-jamur patogen ini. Misalnya dengan pH 6 atau maksimal di pH 7. Pengendalian hama ataupun penyakit itu jangan terlalu banyak menggunakan komponen-komponen atau bahan aktif kimia, karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas dari minyak nilam itu sendiri. Nah, sebagai alternatif itu kami biasa menyarankan untuk penggunaan nanozeolit atau nanokalsium yang pH-nya tinggi, sehingga apa? Sehingga dengan pemberian nanozeolit misalnya itu bisa memberikan dampak yang positif terhadap pengendalian hama ataupun penyakit. Kenapa? Karena nanozeolit itu memiliki pH 12. Jadi begitu nanozeolit ini diaplikasikan ke tanaman nilam, tentu pH tanahnya akan naik sekaligus secara perlahan mengendalikan jamur ataupun bakteri patogen tadi. Nah, teman-teman, untuk pengendalian dari dari hamanya, tentu bahan-bahan yang mesti kita akan gunakan itu lebih kepada bahan-bahan yang nabati, pengendalian secara nabati. Kenapa harus begitu? Karena itu tadi akan berefek pada kualitas dari nilam yang kita hasilkan nanti dari alkoholnya. Alkohol nilam ini akan terpengaruh dari bahan-bahan
kimia yang kita gunakan akan terkontaminan dari residu-residu itu, sehingga dibutuhkan bahan-bahan nabati yang bisa mengendalikan hama ataupun penyakit dari tanaman nilam yang kita budidayakan. Rendemen itu sangatlah penting karena rendemen inilah nanti yang akan menentukan berapa minyak yang dihasilkan. Rata-rata untuk petani nilam itu biasanya mendapatkan dalam 100 kilogramnya, dalam 100 kilogram baik daun ataupun batang, itu menghasilkan 2 kilogram atau 2 kilogram minyak nilam. Itu rata-rata. Tapi kalau dengan metode-metode yang biasa kami berikan SOP-nya ke teman-teman, itu dia bisa mencapai 2,5 sampai dengan 3 kg per 100 kg bahan baku atau daun dengan batang ini. Itu polanya ditentukan lagi nanti pada saat mengeringkan. Jadi kalau mau rendemennya bagus, maka hindari pengeringan atau penjemuran sinar matahari langsung yang berlebih. Nah, sebaiknya memang untuk nilam itu tidak terkena paparan sinar matahari langsung pada saat setelah dipanen. Kenapa? Karena alkohol nilam ini itu akan menguap sehingga menyebabkan nanti rendemennya akan turun. Nah, oleh karenanya di dalam kita mengeringkan daun ataupun batang nilam ini sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi pengeringannya itu selama 9 jam atau 10 jam itu hanya di bawah naungan. Artinya dia tidak terpapar sinar matahari langsung. Teman-teman semuanya, untuk pemupukan dari nilam itu sendiri, karena yang dipanen itu adalah daun dan batangnya, maka tentu formulasinya harus pas. Tidak boleh nitrogennya juga terlalu tinggi. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi klorofil daun. Nanti ada penyakit-penyakit yang mudah menyerang pada nilam kita. Nah, dari komposisi di daun itu, nilam itu membutuhkan 3 komponen di daunnya. Dia membutuhkan nitrogen, dia membutuhkan magnesium, dia juga membutuhkan sulfur. Sulfur ini berperan nanti untuk membuat kadar minyaknya itu semakin tinggi. Jadi minyak atsirinya itu akan semakin tinggi pada daun nilam. Nah, di batang itu kebutuhan kalsium dibutuhkan, kebutuhan kalium, silika itu juga dibutuhkan pada batang nilam. Nah, pada perakaran itu dibutuhkan fosfat, sehingga kombinasi pemupukan ini kami sudah buatkan satu formulasi khusus untuk petani nilam yang tinggal dikocorkan saja. Nah, ingat teman-teman, memupuk nilam itu patut untuk diperhatikan, tidak boleh melakukan pemupukan di daun. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas pada minyak nilamnya, pada alkohol nilamnya. Nah, sehingga pemupukan untuk nilam itu hanya boleh dilakukan secara tugal ataupun secara kocor langsung ke areal perakaran. Nah, kami mempunyai formulasi khusus itu. Kami sudah hitung takaran-takarannya untuk petani-petani nilam agar pertumbuhannya bisa maksimal, ketinggiannya 60 cm atau 70 cm itu bisa dicapai, dan memperlebar rantingnya sehingga kita hanya tinggal memupukkan saja itu sudah bisa maksimal. Nah, yang kedua, di dalam melakukan pemupukan ini, tahapan-tahapan pemupukan ini juga harus diperhatikan. Karena teman-teman, banyak teman-teman petani nilam itu overdosis di satu bahan. Misalnya, dia penggunaan ureanya tinggi. Nah, ini kan tidak efektif nanti. Jadi, komposisi antara nitrogen, magnesium, dan sulfat ini berbeda hanya 10%. Jadi, kalau misalnya nitrogennya 30%, maka magnesium dan sulfatnya itu masing-masing di
15%. Jadi 30% di nitrogennya, 15% di magnesium, dan 15% di sulfatnya atau zulfurnya. Sehingga apa? Sehingga klorofil daun itu bisa kita pertahankan. Ciri-ciri dari daun nilam yang mempunyai rendemen yang tinggi atau kadar minyak nilam yang tinggi itu, minyak atsirinya itu adalah ditandai dengan ketebalan dan kehijauan daun. Kalau dia hijau tua, itu berarti rendemennya pasti akan bagus. Tapi kalau hijaunya hijau muda terus, nah berarti itu rendemennya nanti kurang bagus. Begitu juga pada posisi batang. Batang yang cukup kalsium, batang yang cukup kalium, apalagi ada tambahan silikanya, itu nanti bisa membuat rendemen itu juga naik. Walaupun kalau kandungan minyak nilam ini pasti terbanyaknya di daun, tapi di batang juga pasti ada. Nah, inilah yang biasa kami berikan ke teman-teman petani untuk digunakan, karena usia panen di 5-6 bulan ini itu kan relatif. Tapi kalau misalnya di pemanenan keduanya yang melakukan pruning saja pada saat panen, maka di 3-4 bulan sudah bisa maksimal lagi pemanenannya. Nah, tetapi ada juga yang hanya memanen sekali, begitu sudah sampai 5 bulan, 6 bulan sudah langsung dicabut, nanti ditanami baru. Semua metode itu betul, tergantung nanti kita metode pembudidayaannya. Kecukupan nutrisi pada nilam ini itu sangat diperlukan, dan kami punya formulasi untuk khusus nilam yang bisa menaikkan rendemen nilam, bisa menambah kandungan dari alkohol nilam, nematide itu di nilam itu, sehingga nilam ini bisa maksimal. Karena kalau misalnya kita dalam 100 kilonya, dalam 100 kilo daun dan batang itu bisa menghasilkan 2,5 sampai dengan 3 kilogram nilam, berarti kan itu sangat maksimal. Artinya dengan rata-rata rendemen nilam sekarang hanya 2 kilo, bahkan ada yang cuma 1,5 kilo per 100 kilogram bahan baku itu. Ini menandakan kalau dengan SOP kami, dengan formulasi pupuk yang biasa kami rekomendasikan ke teman-teman petani nilam, bisa mencapai 2,5 sampai dengan 3 kg. Ini penambahan yang cukup signifikan. Sehingga di beberapa wilayah, misalnya di daerah-daerah Sulawesi Tenggara, di daerah-daerah Sulawesi Tengah, di wilayah-wilayah Bali yang membudidayakan tanaman nilam ini, sangat puas dengan hasil SOP yang kami berikan. Saya kira begitu teman-teman untuk pembahasan tentang nilam. Ingat bahwa ketika kita membudidayakan nilam, perhatikan pH-nya, kendalikan hama dan penyakitnya, dan berikan pupuk-pupuk yang diinginkan oleh nilam sehingga kecukupan nutrisinya bisa terpenuhi, dan itu nanti berefek pada meningkatnya penghasilan kita atau rendemen dari nilam ini, sehingga kita bisa mendapatkan profit yang sangat maksimal. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Terima kasih atas atensi, atas partisipasinya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.